ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah wa la rasula sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullahu ta'ala. Alhamdulillah rabbil alamin. Kaifa halukum ya Jokam wa JRK? Bagaimana keadaan kalian? Semoga baik-baik saja dan tetap dalam keadaan sehat walafiat, akal yang selamat. Kemudian semoga diberikan petunjuk yang benar sesuai dengan doa kita. Ihdinas siratal mustaqim. Semoga engkau tunjukkan kepada jalan-jalan yang lurus. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullahu ta'ala, para saudaraku semua. Pada pagi hari ini saya santai di rumah teman kawan hijrah, yaitu di rumahnya Mas Kulin, tepatnya di Desa Mbulu, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar. Beliau adalah dulu juga mantan Jokam yang kemudian menyatakan hijrah dan mengikuti pemahaman-pemahaman yang benar. Jadi kita juga harus bersilaturahim, menguatkan, jangan takut para kawan-kawanku yang hijrah, yang kemudian saling bersilaturahim, saling berkunjung. Kemudian kita ketakutan bagaimana nanti terjadi hizbiyah lagi, tidak. Jadi selama kita masih hanya ukhuwah Islamiyah, ukhuwah yang dulu kita sambung lagi, yang dulu kita pernah senasib dan seperjuangan, nah disambung lagi, berkumpul lagi, dan kita menambah dengan saudara-saudara muslim yang lain. Berarti kita temannya lebih banyak, teman lawas dan teman baru, teman lama dan teman baru. Jangan khawatir, wah nanti terjadi hizbiyah lagi, tidak. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullahu ta'ala, pada kesempatan yang cerah ini saya santai duduk di kursi yang cukup besar, cukup empuk, dengan disuguh sementara yang keluar adalah teh. Ya, tehnya cukup manis. Kita akan sedikit mengomentari atau kita akan memberikan ta'dil, pelurusan apa yang terjadi dalam Jokam, yaitu kita beri judul Ta'dil Syubhat vs Syubhatut Ta'dil. Ta'dil Syubhat versus Syubhat Ta'dil. Alhamdulillah, sudah kita ketahui setelah kronologisnya, setelah kita ustadz-ustadz kami keluar dari Jokam sekitar tahun 2019-2018, kami dan ustadz-ustadz kami ya keluar, kemudian muncullah banyak di channel-channel YouTube, baik di Baka Al-Mukarramah, di Manazil Ilmi, kemudian di Asa Abdullah, punyanya Syekh Abdul Mas'ud. Banyaknya ta'dil syubhat. Ta'dil syubhat, yang mana ta'dil syubhat itu adalah meluruskan sesuatu yang rancu. Sesuatu yang rancu di dalam Jokam, kita luruskan. Sebelum kita jauh mengomentari tentang ta'dil syubhat atau versus syubhat ta'dil. Ta'dil syubhat berarti meluruskan yang rancu. Kalau syubhat ta'dil berarti merancukan yang lurus. Ya, sebelumnya saya sampaikan bahwa syubhat ta'dil disusun oleh para masyayikh, ustadz-ustadz kami yang lulusan Haramain, yang pernah belajar di Haramain. Beliau merasa bahwa di dalam Jokam itu perlu adanya
pelurusan pemahaman yang dimaksud dengan syubhat. Syubhat itu kan sesuatu yang rancu. Kalau dalam sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al halalu bayyin wal haramu bayyin wa ma bainahuma al mushtabih. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Halal itu jelas, haram itu jelas, adapun di antara halal dan haram itu ada sesuatu yang mushtabih, musyabbihah atau serupa atau syubhat. Maka orang-orang tertentu yang mengetahui walaupun nanti jatuh pada akhirnya adalah apakah itu masuk kepada halal, apakah masuk kepada haram. Karena ketidakmampuan kita di dalam keilmuan itu, dan itu tugasnya para ulama. Ma'asyiral muslimin hafizakumullahu ta'ala, sudah kita ketahui bersama-sama, semenjak beliau keluar, itu bukan serta-merta kemudian disampaikannya ta'dil syubhat. Bukan, ada kronologis sebelumnya. Yaitu ta'dil syubhat yang terdapat di dalam jokam itu sebetulnya awalnya adalah apa? Awalnya sudah ditawarkan kepada keimaman pusat atau keimaman jokam atau keamiran jokam. Jadi sebelum diflorkan kepada YouTube, di dalam YouTube itu sudah dijelaskan dalam keimaman jokam, yang mana keimaman jokam saat itu dalam tabayun 1, tabayun 2, tabayun 3, karena ada sidang 1, sidang 2, sidang 3. Ternyata Allahu a'lam, qadarullah, Allah belum membuka hati mereka. Justru mereka hanya mencari perbedaan di antara kita, di antara ulama-ulama kita dan di antara para pengurus-pengurus jokam. Ma'asyiral muslimin hafizakumullahu ta'ala. Ya. Lalu apa saja yang kemudian disampaikan oleh syekh kita atau ustadz kita tentang masalah tentang masalah syubhat, Yang paling utama adalah tentang masalah, misal kalau kita lihat dari muqaddimah, ya muqaddimah ta'dil syubhat, disebutkan bahwa tulisan-tulisan tentang ta'dil syubhat ini ditujukan untuk memperbaiki, meluruskan kesalahan-kesalahan yang ada di dalam jamaah, baik akidah, ibadah, muamalah maupun akhlak dan adab, agar jamaah lebih sempurna dan selalu berada di dalam jalan yang benar. Kemudian tulisan ini tidak ditujukan untuk merusak, membubarkan, merongrong, gembosi, tidak. Kemudian kami tulis semua ini karena kami mengemban amanat dari Allah Rasul dan menyampaikan ilmu yang meluruskan serta memperbaiki kesalahan-kesalahan, kemungkaran-kemungkaran yang ada di depan mata kita. Karena beliau sendiri, para ustadzuna, para ustadz-ustadz kami, kita juga yang saat itu di dalamnya. Jadi kita tahu yang perlu kita luruskan. Kemudian di situ ada sekitar 30 atau 30 syubhat yang sudah kita launchingkan karena keimaman tidak menerima. Akhirnya setelah malah berujung kita di maklimat 3, yaitu dikeluarkan dari jokam, maka kita melakukan disampaikan secara bayan, secara jelas, intisyar, secara tersebar. Alhamdulillah, walhasil jamaah-jamaah yang berakal sehat, jamaah-jamaah yang mau berpikir, jamaah-jamaah yang niat ingin mencari kebenaran, alhamdulillah terbuka dengan adanya ta'dil syubhat yang disampaikan oleh syekhuna atau masyayikh kita atau ustadz-ustadz kita di dalam forum-forum YouTube atau forum-forum kajian resminya. Nah, sampai situ alhamdulillah banyak yang sadar dan menyatakan hijrah, baik hijrah secara fisiknya tidak mau sambung lagi, atau hijrah secara akidah. Ma'asyiral muslimin hafizakumullahu ta'ala, setelah tersebarnya sekitar 1 tahun tentang intisyar, tersebarnya tentang masalah ta'dil syubhat, maka pusat jokam merasa bahwa ini harus di syubhat ta'dil. Harus dibentengi jamaah. Akhirnya dibentengilah jamaah itu juga, yaitu dengan diterbitkannya, yaitu tentang ciri-ciri 30 ciri-ciri kefahaman orang yang dianggap melenceng dari jamaah. Tulisannya Pegon hampir sama. Beliau membantah syubhat atau ta'dil syubhatnya
ustadz-ustadz kami hampir sama juga, cuman ini tulisannya adalah pegon, sehingga ini khusus untuk jamaah. Fungsinya apa? Fungsinya untuk membentengi, menguatkan. Fungsinya untuk menguatkan jamaah, menguatkan saja. Kalau yang kedua, yang pertama tadi syubhat adalah fungsinya untuk apa? Menyadarkan. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah taala. Lalu apa perbedaan ta'dil syubhat atau syubhat ta'dil? Ini harus kita kompromikan. Harus kita harus kita imbang menilai. Yang pertama, ta'dilus syubhat ditulis oleh ustadz kami, Ustadz Khalil Bustami, tertulis tulisan Indonesia. Tulisan Latin biasa Indonesia. Yang kedua, yang mudah dibaca semua orang. Yang mudah dibaca oleh semua orang. Sehingga memungkinkan orang yang awam pun selama dia bisa membaca tulisan Indonesia, bisa membaca ta'dil syubhat. Sedangkan yang kedua, perbandingannya, syubhat ta'dil, punyanya Jokam itu ditulis dengan tulisan pegon. Jadi seperti ini, ditulis dengan tulisan pegon seperti ini, dan pegon, sehingga memungkinkan seseorang tidak bisa membaca. Hanya orang-orang tertentu, kalangan-kalangan mubalek atau kalangan-kalangan orang yang pernah belajar tulisan pegon. Padahal tulisan pegon diklaim sebagai miliknya sendiri, seakan-akan kita dulu juga seperti itu, seakan-akan tulisan pegon itu punyanya kita, ternyata jauh sebelum adanya jamaah, pegon ini sudah diterapkan dalam metode-metode kajian-kajian, terutama orang-orang kiai-kiai Jawa dalam mentranslate bahasa Indonesia, ada bahasa Arabnya, mentranslate tulisannya, kemudian ditulis dengan tulisan pegon. Itu bisa ditemukan di literasi asal usul penulisan pegon. Yang pertama perbedaannya itu, yang pertama ada Indonesia, yang kedua bahasa pegon. Yang kedua, perbedaan yang kedua, Syekh Khalil atau Syekh kami mentakdil syubhat tujuannya untuk membuat orang bisa sadar dengan beberapa hujjah yang kuat. Kalau ini hanya ringkasannya, sebenarnya ada tebal itu ringkasannya. Biar sadar seseorang. Sedangkan yang kedua, perbedaan dari syubhat ta'dil adalah agar orang semakin yakin untuk membentengi ta'dil syubhat. Jadi perbedaannya seperti itu, untuk membentengi ta'dil syubhat. Jadi bukan untuk membuat seseorang itu faham, bukan, tapi untuk membentengi pemahaman yang dianggap menyeleweng. Kemudian yang ketiga, perbedaannya adalah kalau Syekh kami atau Ustadz kami, Ustadz Khalil Bustami dan kawan-kawan menyampaikan ta'dil syubhat dengan intisyar, disebar, dilihat oleh banyak orang. Tidak harus mantan. Orang di dalam juga boleh. Kaum muslimin secara umum juga boleh. Perbedaannya, ketika juga menyampaikan syubhat ta'dil, dia menyampaikan secara sembunyi-sembunyi. Hanya orang-orang tertentu dibagi, satu kelompok ini, dua kelompok ini, tempatnya harus steril, nggak sembarang orang bisa mendengarkan. Nyaris tak akan terdengar di dunia maya yang sekarang ini zamannya adalah mau nggak mau harus dakwah memang dunia maya. Sehingga kalau kita bisa menilai sebagai penonton yang baik misalnya, lalu sebenarnya kebenaran itu untuk disebarkan atau untuk disembunyikan. Kalau memang itu benar, ta'dil syubhat, kalau syubhat ta'dilnya Jokam itu benar, berani, tolonglah kita sampaikan di YouTube. Sampaikan di tempat-tempat channel-channel yang Anda punyai, dan view-nya insya Allah, karena Anda 15 juta jamaahnya, luar biasa itu subscribe-nya. Kalau 15 juta itu luar biasa itu subscribe-nya. Nah, sampaikan di bantahan-bantahan ta'dil syubhat itu, jangan sembunyi-sembunyi di kelompok-kelompok, di masjid-masjid, itu jangan. Itu sekiranya perbedaan antara, tadi saya judulnya adalah ta'dil syubhat vs syubhat ta'dil. Perbedaannya ada 3. Saya serahkan pada antum semua yang berakal sehat
para generasi penerus jamaah, para mubalik daerah, para mubalik kelompok yang berakal sehat, silakan berpikir kembali, berulang kembali, minta penjelasan kepada pusat, minta penjelasan kepada orang-orang yang menelurkan tentang syubhatut ta'dil untuk disampaikan secara terang-terangan, bukan hanya sembunyi-sembunyi bitonah-bitonah saja. Fa insyaallah demikian. Masih bersama kami, nyeruput teh dulu. Akhiru da'wana, tetap berakal selamat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ